Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama aku Safira Kansana Rafifah dengan NPM 221405170. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang struktur tumbuhan. Tumbuhan itu apa sih? Tumbuhan itu merupakan salah satu makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Nah, selain itu, tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar sehingga mampu menghasilkan makanan sendiri dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses fotosintesis. Nah, untuk struktur tumbuhan ini sendiri terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama ada sistem akar yang organnya terdiri dari organ akar. Nah, yang kedua sistem tajuk. Sistem tajuk itu terdiri dari organ batang, organ daun, dan bunga. Nah, yang pertama, struktur pertama adalah akar. Akar itu adalah salah satu organ tumbuhan yang tidak terlihat atau berada di bawah permukaan tanah, sehingga biasanya berwarna kecoklatan atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Ciri-ciri sifat atau sifat fisik akar. Yang pertama, bentuk akar itu tidak berbuku-buku. Nah, yang kedua, berwarna keputih-putihan, kuning-kuningan hingga ke coklat-coklatan. Yang ketiga, itu bentuk akarnya biasanya meruncing agar mudah untuk menembus tanah. Nah, pada umumnya jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada akar tunggang. Nah, akar tunggang itu apa sih? Akar tunggang itu adalah salah satu jenis akar tanaman yang memiliki ukuran akar yang besar dan memiliki bagian-bagian cabang akar. Nah, dan yang kedua itu akar serabut. Akar serabut itu adalah akar yang berada pada pakal tanaman yang memiliki panjang yang hampir sama dan ukurannya lebih kecil dari akar tunggang. Lalu selanjutnya, jika dipotong memanjang, struktur akar terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama bagian diferensiasi, yaitu ketika jaringan mulai berkembang berbeda dengan jaringan lainnya atau ketika sel menjadi spesialis. Lalu untuk yang kedua, pemanjangan. Pemanjangan ini biasanya berada di daerah pendewasaan, yaitu dari sel yang kecil menjadi sel yang besar. Yang ketiga, pembelahan atau ujung, merupakan jaringan yang selalu membelah dikarenakan memiliki meristem apikal. Selanjutnya, akar jika dipotong secara melintang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian luar, itu bagian kulit atau epidermis. Bagian kedua, bagian tengahnya adalah korteks. Ketiga, bagian dalamnya adalah endodermis. Dan yang terakhir, bagian pusatnya adalah silinder pusat. Nah, selanjutnya itu fungsi akar bagi tumbuhan. Fungsinya apa saja sih? Yang pertama, untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Lalu yang kedua, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Ketiga, sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan. Dan yang terakhir, pada tumbuhan tertentu, akar digunakan sebagai alat respirasi, contohnya pada pohon bakau.
Nah, struktur tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang adalah organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan juga buah melekat. Lalu kita akan melihat ciri-ciri sifat fisik batang. Yang pertama, terdiri atas beberapa ruas, lalu bersifat autotrof dan actinomorf. Yang ketiga, berbentuk panjang dan bulat seperti silinder. Lalu yang keempat, mengalami percabangan. Dan yang terakhir, mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas dan bagian ujungnya selalu bertambah panjang. Nah, dalam struktur batang terdapat bagian yang disebut yang pertama ada nodus atau buku. Nodus ini tempatnya berada di daun, bunga, dan buah, juga tunas yang melekat. Nah, yang kedua ada internodus atau ruas. Internodus ini adalah bagian batang yang letaknya di antara nodus. Nah, di sini saya memperlihatkan bagian atau gambarnya. Lalu ada fungsi batang bagi tumbuhan. Yang pertama sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, kedua sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah, ketiga menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Lalu yang keempat ada mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal, dan yang terakhir menjadi pembantu dalam proses pernapasan tumbuhan. Nah, yang selanjutnya ada struktur tumbuhan bagian daun. Daun itu adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya daun berwarna hijau karena mengandung klorofil. Lalu kita akan melihat ciri-ciri atau sifat fisik daun. Yang pertama, daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, dan ulang daun dan urat daun. Lalu yang kedua memiliki karakteristik hijau, datar, dan terletak di batang. Dan yang terakhir, pertumbuhan daun akan berhenti saat mencapai ukuran maksimalnya. Nah, selanjutnya secara struktur bagian luar daun pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada lembaran atau disebut lamina, yaitu tempat di mana klorofil itu tersebar. Lalu yang kedua ada tangkai atau petiolus yang artinya yang menghubungkan daun dengan batang, dan yang terakhir upih atau bagian ujungnya untuk memeluk batang. Nah, di situ saya melampirkan gambarnya. Lalu, jika daun diiris, maka struktur jaringan daun terdiri dari yang pertama ada epidermis yang fungsinya untuk melindungi daun menjadi stomata. Stomata adalah modifikasi dari epidermis bawah. Lalu ada mesofil yang terdiri dari mesofil palisade, mesofil bunga karang atau jaringan spon. Organ neonnya bernama kloroplas, di mana di dalam kloroplas terdapat klorofil. Lalu yang terakhir ada jaringan pembuluh. Nah, jaringan pembuluh ini fungsinya untuk transport bahan mentah dan hasil fotosintesis yang berisi silem atau karbon dioksida dan air, dan phloem yang terdapat glukosa. Lalu perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil bagian daunnya. Yang pertama, daun pada monokotil biasanya daunnya berbentuk sejajar atau melengkung. Lalu contohnya ada daun jagung, daun padi, dan sebagainya. Lalu untuk tumbuhan dikotil, daunnya berbentuk menjala atau menjari. Contohnya pada daun pepaya, daun mangga, daun alpukat, dan sebagainya. Nah, untuk fungsi daun bagi tumbuhan, yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, yang kedua adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan, lalu yang ketiga ada alat reproduksi vegetatif,
Lalu yang keempat mengatur proses transpirasi, dan yang kelima adalah proses gutasi, yaitu atau proses pelepasan air dari jaringan daun yang berupa tetesan-tetesan. Nah, lalu ada struktur tumbuhan bagian bunga. Bunga ini sendiri adalah alat perkembangbiakan generatif di mana bunga biasanya memiliki warna yang menarik untuk memikat serangga atau hewan lain untuk membantu penyerukan. Nah, itu bunga sempurna. Nah, di sini ada namanya bunga sempurna. Bunga sempurna ini adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin wanita atau putik. Salah satu contohnya adalah bunga sepatu. Nah, pada umumnya tumbuhan monokotil memiliki bunga dengan jumlah kelopak lipatan 3 dan dikotil biasanya memiliki bunga dengan jumlah kelopak lipatan 4 dan 5. Nah, bagian-bagian dari bunga apa aja sih? Yang pertama ada kelopak bunga, kedua mahkota bunga, ketiga kepala putik, keempat tangkai putik, kelima benang sari, keenam bakal biji, bakal buah, dasar bunga, daun pelindung, dan tangkai bunga. Nah, yang terakhir struktur bagian tumbuhan ini adalah buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus atau melindungi biji. Lalu buah biasanya dihasilkan dari tumbuhan yang memiliki putik atau alat kelamin betina yang disebut bakal buah dan mengandung bakal biji. Buah yang lengkap terdiri dari kulit, daging buah, dan biji. Nah, buah yang sudah matang itu memiliki 3 lapisan. Yang pertama lapisan exocarp, yaitu lapisan terluar yang pada umumnya tidak tembus air. Lalu kedua lapisan mesocarp yang artinya lapisan yang berserat dan berdaging. Lalu yang terakhir lapisan endocarp yang artinya lapisan paling dalam yang berbatasan dengan biji. Nah, sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.